Halo Halo teman-teman, teman-teman. kembali lagi bersama kami di Ayo belajar bahasa Inggris. English is easy. English is fun. Oke teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu expressions atau salah satu cara untuk mempertahankan relationship ataupun hubungan dengan sesama manusia seperti itu. Yaitu adalah asking and also offering for help atau meminta dan menawarkan bantuan teman-teman. Nah, di dalam teori interpersonal communication atau komunikasi interpersonal hubungan dengan sesama manusia, salah satu cara untuk mempertahankan hubungan itu tidak hanya dengan membantu dalam cara fisikal seperti itu teman-teman. Ada juga salah satu cara yang lain itu adalah dengan memberikan salah satu saran seperti itu atau kita menyebutnya sebagai making atau giving suggestion seperti itu atau anjuran seperti itu. Jadi untuk mempertahankan hubungan itu nggak hanya secara fisikal atau memberikan something yang secara fisik tapi juga bisa secara verbal atau secara omongan teman-teman seperti itu. Iya, seperti yang udah Wira sebutkan sebelumnya ya. Jadi teman-teman kira-kira udah tahu belum kan apa yang bakal kita bahas hari ini? Yuk. Sudah tahu garis besarnya nih, sudah tahu kalau hari ini kita akan membahas tentang asking and giving suggestion. Ya teman-teman, kita akan membahas tentang berkaitan dengan interpersonal communication. Sebelumnya kita belajar offering and asking for help. Hari ini kita akan belajar tentang suggestion. Kita mulai dari making suggestions ya. Suggestion tadi apa teman-teman? Ayo. Apa tadi? Ayo, apa itu suggestion? Saran atau anjuran. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk, kita akan mulai dengan quick discussion nih. Teman-teman coba pikirkan kembali ya selama ini, adakah situasi di mana have you ever made a suggestion? Have you ever made a suggestion? Pernahkah kamu membuat saran? Pernahkah kamu membuat suggestion seperti itu? Have you ever made a suggestion? And then, to whom and what kind of suggestion did you make? Untuk siapa? Dan saran seperti apa yang pernah teman-teman buat? Seperti itu. Dan yang terakhir, is there any differences between how we say it in English and bahasa Indonesia? Apakah ada perbedaan dari cara kita memberikan saran itu di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia? Seperti itu ya. Coba diingat-ingat lagi teman-teman. Nah, pertama-tama, what is it? Apa itu making suggestion? Apa itu membuat saran seperti itu? Jadi ya, teman-teman, pada dasarnya making suggestion itu sebenarnya adalah the expression or writing about what someone should do, guiding people's own desired thoughts, feelings, and behavior. Jadi maksudnya adalah giving suggestion itu adalah sebuah ekspresi ya teman-teman, sebuah ekspresi di mana kita memberitahu seseorang apa yang harus dia lakukan seperti itu ya, memberikan guidance, memberikan anjuran demikian. Terus apa sih gunanya making suggestion itu? Apa sih manfaatnya? What is its purpose? Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Seperti itu. Jadi, the purpose of making suggestion is to give advice for someone. To do something or to make someone better next time. Jadi suggestion ini kita gunakan untuk memberikan saran ataupun masukan kepada orang lain untuk membuat dia menjadi lebih baik lagi nih ke depannya. Seperti itu. Mungkin semacam masukan gitu ya. Benar. Terus, kapan kita making suggestion ya teman-teman? When do we use it? Kapan kita making suggestion? Pertama, misalnya kita building consensus in an official meeting, atau juga kita making an appointment, menjadwalkan pertemuan seperti itu. Kan kita akan membutuhkan saran ya teman-teman. Misalnya kayak jam segini tidak available, terus available-nya jam berapa? Kita bisa menyarankan, oh mungkin di jam 3 seperti itu ya. Bisa juga answering inquiries of advice. Advice itu apa ya Wira? Advice itu artinya nasihat nih. Jadi teman-teman kalau misalnya memberikan suggestion itu kalian bisa
menggunakannya ketika kalian menjawab suatu pertanyaan, ketika teman-teman ditanya ini, menurut kamu kayak gimana? Menurut kamu aku harus ngapain? Nah, itu juga teman-teman bisa menggunakan making suggestion seperti itu. Iya, kemudian ini yang paling umum ya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Dalam kita bersosialisasi, interpersonal communication ya. Yep. Responding to a situation. Teman-teman pasti udah pernah melakukan ini paling enggak sesekali ya dalam hidup teman-teman pasti pernah. Misalnya teman kalian bertanya nih, menceritakan tentang sesuatu yang dia alami. Kemudian dia bertanya, jadi gimana ya? Kemudian kalian merespon dan memberi saran. Itu termasuk dalam ekspresi making suggestion ya teman-teman. And then ini ada the flow of suggesting. Jadi dalam making suggestion itu kita enggak serta-merta langsung menurut aku seperti itu tidak boleh. Itu ada flow-nya, ada tahapannya gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari first asking. Asking ini adalah sesuatu di mana kita bertanya gitu ya. Misalnya what should we do today? Kita bertanya apa yang akan kita lakukan hari ini seperti itu. Itu dalam tahapan asking. Dari tahapan asking kita masuk ke tahapan making. Making adalah membuat nih, kita sudah mulai membuat. Misalnya nih, how about going to the cinema? Ini kan kita sudah making suggestion nih dengan how about going to cinema. Itu kan merupakan suggestion. Gimana kalau kita ke bioskop? Seperti itu. Itu sudah making suggestion. And then, orang yang mendapatkan suggestion dari kita atau mendapatkan saran tadi bisa memilih untuk accepting or rejecting it. Bisa memilih untuk menerima saran kita ataupun menolak saran kita seperti itu. Jika misalnya kita setuju untuk pergi ke bioskop hari ini, kita bisa berkata, that's a good idea. Ide bagus, ayolah pergi, misalnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita lagi nggak pengen nonton, we don't feel like it, kita bisa jawab, I don't really feel like it, aku lagi nggak pengen nonton nih, gitu ya Wira ya. Iya, dan teman-teman yang pastinya contoh-contoh yang ada di depan ini nggak hanya satu-satunya cara untuk menyampaikan suggestion atau asking for suggestion, making suggestion, ataupun menerima ataupun menolak saran teman-teman. Di sini kita bakal mempelajari lagi nih, apa sih kira-kira ekspresi-ekspresi ataupun frasa-frasa yang teman-teman bisa gunain seperti itu. Nah, balik lagi teman-teman, di dalam bahasa Inggris ataupun di dalam situasi manapun, bahasa Indonesia juga termasuk, kita mengenal adanya situasi formal dan juga informal. Masih ingat ya teman-teman ya, kalau misalnya situasi yang informal itu kita bisa mengkaitkannya dengan situasi bersama teman-teman sebaya, ya, dengan orang-orang terdekat. Kalau misalnya di situasi yang formal, teman-teman itu sedang berada di situasi bersama guru, bersama dosen, atau bersama orang lebih tua, atau bahkan nih di dalam situasi bisnis. Lagi meeting sama partner, lagi meeting sama bos. Nah, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai situasi formal dan juga situasi informal. Begitu juga dengan asking for suggestions, teman-teman, itu ada situasi formal sama informalnya. Sini banyak banget nih. Nah, di sini kan bisa menggunakan nih. Biasanya paling normal itu adalah kita menggunakan what are your thoughts on sekali lagi ya, what are your thoughts on, apa sih yang kalian pikirkan tentang, nih contohnya, what are your thoughts on how we can improve students speaking skill. Gimana sih menurut kalian, apa sih pendapat kalian untuk meningkatkan skill berbicara bahasa Inggris di dalam siswa kita, seperti itu. Sekali lagi ya teman-teman, what are your thoughts on? Oke, kemudian ada juga nih, ya kalian bisa menggunakan do you have any ideas for? Do you have any ideas for? Sekali lagi, do you have any ideas for? Contohnya nih, do you have any ideas for approaching our customer? Wow, udah bisnis banget nih ya bahasanya ya. Approaching our customer. Kamu punya ide nggak gimana caranya kita nge-approach atau ini ya, meng-approach our customer, meng-approach customer kita seperti itu. Seperti itu ya untuk formalnya. Nah, kalau misalnya untuk informal atau untuk yang sifatnya bersama teman-teman sebaya, teman-teman bisa menggunakan nih. Nah, ketika kalian pengen saran, ya pengen mintain saran, kalian bisa bilang, what do you think I should do?
What do you think I should do? Sekali lagi ya, what do you think I should do? Seperti itu. Menurut kamu aku harus ngapain sih? Itu artinya. Kemudian ada juga nih, what should we do now? What should we do now? Sekali lagi, what should we do now? Kira-kira kita mau ngapain hari ini? Kita harus ngapain hari ini? Seperti itu. Terus, ada juga nih, biasa ini digunain ketika kita udah bercerita panjang lebar, terus kita mintain saran dari teman kita. Nih, teman-teman bisa menggunakan, what would you do if you were in my shoes? Nah, ini salah satu frasa yang sangat-sangat populer digunakan oleh penutur bahasa asing asli, seperti orang-orang Amerika dan juga British. What would you do if you were in my shoes? Kalau misalnya kalian jadi aku, kalian bakal ngapain? Nah, itu salah satunya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk asking for suggestions. Atau ada juga nih, teman-teman bisa menggunakan got any suggestions? Nah, lebih simpel lagi nih. Got any suggestions? Ada saran nggak kayak gitu? Atau any ideas on this? Any ideas on this? Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya making suggestions, teman-teman. Kalau making suggestions kayak gimana nih, Aurora? Nah, seperti topik kita ini ya pada hari ini, misalnya making, kan memang seputar tentang making suggestion nih teman-teman. Jadi making suggestion itu adalah membuat si suggestion tadi, membuat saran, memberi saran seperti itu. Kita bisa berkata demikian ya teman-teman, ada sangat banyak. Ini nggak cuman yang di sini aja loh, walaupun teman-teman lihat ini udah banyak. Ada sangat-sangat banyak frasa atau ekspresi untuk kita menyampaikan saran kita. Ini yang paling basic ya teman-teman. Kita ada I have an idea. Saya punya ide nih. I have an idea. Bisa juga why don't we go to the beach? Kenapa kita enggak Ke pantai. Iya, kenapa kita enggak seperti itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih teman-teman, kita akan break sejenak dan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman, oke kita akan resume ya pembelajaran kita sebelumnya tentang making suggestion. Kita udah melihat dua contoh nih. Yang pertama, I have an idea. Saya punya ide. Atau why don't we? Kenapa kita enggak? Ini nanti akan ada kalimat lanjutannya ya. Why don't we go to the beach? Kenapa kita enggak pergi aja ke pantai? Seperti itu. Nah, bisa juga ini yang paling sering ya. Ini sebenarnya salah satu polite expression juga dalam kita making suggestion. Kita tanya dulu kepada orang. Misalnya kita punya teman kita sedang cerita. Dia sedang menceritakan masalahnya nih kepada kita. Sebelum kita memberi suggestion, kita tanya dulu. Can I make a suggestion? Boleh nggak saya kasih saran? Seperti itu. Karena nggak semua orang ketika mereka bercerita itu mereka ingin meminta saran teman-teman. Bisa aja cuma pengen didengerin seperti itu. Jadi kita tanya dulu, can I make a suggestion? I suggest. Nah, jadi kita tanya dulu. Setelah kita tanya, boleh nggak saya kasih saran? Saran saya sih kayak gitu ya. Bisa juga, I think you should. I think you should. I think you should itu artinya kayak menurut saya kamu harusnya seperti itu teman-teman. Kemudian kalau enggak ya bisa juga have you tried? Pernah nggak kamu coba? Have you tried? Have you tried yoga? Kamu pernah coba yoga enggak? Misalnya teman kalian cerita nih pengen mulai belajar olahraga tapi nggak mau yang gimana capek ya gitu. Mau yang chill seperti itu. Have you tried? Kita saranin. Pernah coba yoga belum? Seperti itu. Atau yang terakhir juga kita bakal have you considered? Kamu udah pertimbangkan bla 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 belum gitu ya. Misalnya kayak kamu udah pikirkan belum soal itu gitu. Itu kita memberi saran yang cenderung mengingatkan gitu ya sepertinya ya Wira ya gitu. Oke, the next is degree of agreement or disagreement. Yang namanya kita dalam making suggestion itu ya teman-teman, pasti ada agree, ada disagree. Ada setuju, ada tidak setujunya. Nah, dalam setuju dan tidak setuju itu ada juga yang namanya degree of agreement or disagreement atau level. Level dari rasa setuju maupun rasa tidak setuju tersebut teman-teman.
Misalnya kita sangat-sangat tidak setuju nih dengan saran yang diberikan. Kita itu state-nya dinamakan dengan levelnya itu di strongly disagree ya. Nah, itu kita bisa menjawab, I'm sorry, but there's no way I can accept that. Maaf ya, tapi saya nggak merasa saya mau nih dengan saran ini. Seperti itu ya. And then next adalah disagree. Ini lebih perasaan tidak setujunya ini lebih di bawah strongly disagree nih teman-teman. Jadi dia cuma disagree aja gitu ya levelnya. Kemudian di sini nextnya kita punya unsure. Unsure itu berarti kita juga kurang yakin gitu ya. Misalnya mungkin kita mendapat sarannya kita pikir dulu, kita rasa kayak iya nggak ya seperti itu. Tapi kita belum juga yang merasa kita nggak setuju dengan sarannya, tapi belum juga merasa setuju. Kita masih di tengah-tengah agak bingung gitu ya. Kemudian ada partially agree atau agak setuju gitu ya. Iya. Partially agree, agak setuju nih dengan sarannya. Bisa nih kita bisa bicaranya seperti up to a point, yes, but ini sama aja seperti in a way, yes, tapi sebenarnya iya, bisa sih kayak gitu loh teman-teman ekspresinya seperti itu. Next, kita punya lebih setujunya lagi nih, which is agree. Agree ini berarti kita setuju dengan sarannya. Ini simple aja, bisa aja kita cuma jawab dengan yes, I agree. Ya, saya setuju sama saran kamu. Misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah level yang paling tinggi nih dalam perasaan setuju itu, yaitu strongly agree. Dia sama, di level yang sama dengan strongly disagree, tapi mereka pada sisi yang berbeda ya teman-teman. Kalau disagree kita tidak setuju, kalau agree kita setuju. Kita bisa merespon dengan you are absolutely right. Kamu benar banget. You are absolutely right. Kamu benar banget. Seperti itu ya kita memberikan suggestion-nya. Iya, bener banget. Tapi teman-teman, kenapa sih kita mempelajari tentang ekspresi agreement or disagreement? Karena back again ya, balik lagi di awal, dalam flow-nya, dalam tahapannya, setelah kita memberikan suggestion kepada orang, setelah kita memberikan saran ataupun anjuran kepada orang, mereka punya hak untuk menerima ataupun tidak menerima, seperti itu. Itulah kenapa dalam interpersonal communication atau komunikasi interpersonal antar orang, antara manusia, satu aspek pembicaraan itu tidak bisa dipisahkan dengan aspek lainnya, seperti itu. Ya, misalnya di dalam tadi nih, ekspresi strongly disagree, ada ekspresi I am sorry. Berarti kalian tuh menyatakan apologizing dulu seperti itu. Gitu. Kalian minta maaf dulu. Nah, sementara kan minta maaf kan ada situasi yang lain nih untuk menyampaikan maaf seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat nih, kalau misalnya kalian ingin mengaccept ataupun menerima satu suggestions, kalian bisa bilang apa? Kayak gitu. Nih, salah satunya. Yeah, sure, why not? Oke, boleh, kenapa tidak? Yeah, sure, why not? Seperti itu. Atau misalnya paling simple, sounds great. Sounds great. Seperti itu. Kemudian ada juga nih, that sounds like a good idea. That sounds like a good idea. Kedengarannya ide bagus. Seperti itu. That sounds like a good idea. Atau juga bisa bilang, count me in too. Count me in too. Ini ketika kalian itu mengajakin mereka ke suatu tempat. Misalnya, ayo kita pergi ke pantai. Count me in too. Ya, oke. Ajak aku juga, seperti itu. Count me in too, seperti itu. Jadi, teman-teman, untuk accepting suggestion, kalian nggak harus langsung bilang, oke, I agree, itu it's not variatif, teman-teman. Tidak variatif. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi bahasa Inggris itu nggak harus pakai agree ataupun disagree aja. Kayak gitu. Kalian bisa bilang, oke, why not, sounds great. Ya, I would like that. Seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan tadi rejecting suggestions atau menolak dari suggestions teman kita. Seperti itu. Biasanya kalian bisa bilang, no, I don't think so. Kayaknya enggak deh. No, I don't think so. No, I don't think so. Seperti itu. Atau kalau misalnya kalian masih unsure atau kalian nggak tahu nih, masih di tengah-tengah. Well,
I don't know. Well, I don't know. Seperti itu. Biasanya juga sering digunakan oleh penutur asli ya, seperti itu. Atau tadi nih, I don't really feel like it, I'm afraid. I don't really feel like it. Aku kayaknya lagi nggak mood, seperti itu. I don't really feel like it. Atau nih, salah satu juga ada frasa yang biasa digunakan oleh penutur asli juga, itu ada can I take a rain check? Can I take a rain check? Seperti itu. Dia bukan ngecek hujan ya teman-teman ya, kayak ngecek dulu ini hujan tuh enggak seperti itu untuk rejecting suggestions. Tapi ini salah satu frasa yang ada di bahasa Inggris, oke? Can I take a rain check? Seperti itu. Nah, itu ada juga nih caranya. Ada beberapa tips, apa tuh Aurora? Avoid these expressions. Kenapa tuh? Oke teman-teman, jadi dalam kita rejecting suggestion itu juga ada beberapa ekspresi dalam rejecting yang harus kita hindari ya. Ini bisa kita hindari kenapa? Karena biasanya satu, that's rude, itu tidak sopan. Atau mungkin itu akan bisa terdengar jahat loh teman-teman, cara kita menolak itu sebenarnya ya. Jadi kayak teman-teman harus belajar kalau kita harus avoid this expression. Avoid this expression. First, no, I don't want to. No, I don't want to. Enggak, saya nggak mau. Itu kan terkesannya sangat-sangat ini ya teman-teman, kasar gitu ya. In English we say it rude. Itu rude buat kita katakan kepada orang lain ketika mereka memberikan suggestion pada kita. Misalnya kayak, main yuk ke mall. Enggak mau. Itu kan kesannya sangat-sangat tidak boleh ya teman-teman. Kita seperti itu di dalam interpersonal communication, itu tidak baik ya. Kemudian yang kedua, what an awful idea. What an awful idea. Ini juga bisa dibilang respon yang harus banget teman-teman hindari ya, karena ini benar-benar rude banget untuk mengatakan ini kepada orang ketika orang memberikan kita saran. Kita bisa ganti dengan seperti contoh-contoh frasa yang Wira jelaskan tadi, nggak usah gunakan nih. Kemudian yang terakhir, no let's not. Ini tuh lebih terkesan seperti kita tuh tidak mau mendengarkan saran mereka gitu loh teman-teman. Jadi kita harus menghindari ini. Ketika orang sudah memberikan kita saran, misalnya hal sekecil ngajak kita pergi main, terus kita malah jawab, mending nggak usah, mending nggak usah. That's rude and we can't do that to other people ya. Karena kalau orang gituin kita juga pasti kita kesel dong tentunya ya. Banget. Terus count me not. Sebenarnya seperti ini itu bisa dihindari dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih halus, lebih sopan seperti tadi. Karena 4 kalimat contoh di sini itu sangat-sangat rude teman-teman, sangat-sangat kasar untuk digunakan kepada orang lain gitu ya. Iya, bener banget. Jadi balik lagi ya, interpersonal communication, baik itu untuk tadi tuh ya di awal di episode sebelumnya kita berbicara tentang offering help, kemudian make a suggestion, semuanya tuh tujuannya tuh baik teman-teman. Tujuannya tuh adalah untuk mempertahankan hubungan. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan ekspresi tadi, ya gimana tuh hubungannya nanti seperti iya, itu. Betul. Bahkan sesama temannya itu harus bisa dihindari. Nah, berhubungan juga dengan itu, ada beberapa rules ataupun beberapa tips lagi dari kami untuk menyampaikan suggestion seperti itu. Yang pertama, be respectful seperti itu, oke? Kalau misalnya teman kalian meminta saran, jangan judgmental atau kritikal kayak kenapa kamu kayak gitu? Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa dimintain saran, oke, berilah saran yang sekiranya useful atau bisa digunakan oleh teman kalian seperti itu. Ada juga consider the context, kan juga harus bisa mengetahui nih konteks dari pembicaraannya apa. Kemudian nih, listen before giving suggestions. Teman-teman, ayo didengarkan dulu temannya berbicara sebelum kalian giving suggestions. Karena kita nih sebagai orang tuh sering ini ya Aurora ya, kayak langsung kalau aku sih, nah langsung jump in. Sementara teman kita belum selesai ngomong seperti itu. Ini ya interpersonal communication ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga kalian be clear on your reason of suggestions. Kalian jangan mentah-mentah bilang, oke, kayaknya kamu harus belajar. Tapi alasannya kenapa mereka harus belajar? Kalian juga bisa menyertakan alasannya kenapa seperti itu. Terus untuk kalian yang menanyakan untuk saran, yang menanyakan saran ke teman kalian, open to feedback, oke? Open to feedback, kalian nanyain saran, tapi kalian juga tertutup dengan feedback tersebut. Gimana tuh? Agak kontradiktif nggak sih? Agak berkebalikan seperti itu.
gitu. Kemudian kalian juga harus menyadari ataupun menerima fakta bahwasanya teman kalian itu bisa aja menerima ataupun menolak saran kalian seperti itu. Bukan serta-merta saran kalian itu jelek atau gimana, tapi itu memang hak mereka. Oke? Karena mereka juga menyesuaikan nih, apakah saran kalian itu sesuai dengan kondisi mereka atau tidak seperti itu. Nah, jadi teman-teman, for interpersonal communication kita nggak hanya mempelajari rejecting suggestions, making suggestions enggak, tapi juga ada cara-caranya. Karena inilah gimana caranya kita mempertahankan hubungan di dalam bahasa Inggris maupun di bahasa-bahasa lainnya. Jadi ini ada social norms-nya ya, ada aturan sosialnya juga seperti itu. Nah, mungkin sampai situ aja teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini untuk making suggestions. Paling untuk last remark dari kami ya, ingat lagi bahwasanya we are communicating, kita berkomunikasi untuk purposeful exchange ya, kita memberikan informasi yang secara purposeful, tapi tujuan kita untuk berkomunikasi itu adalah untuk tidak saling mengejek ataupun untuk violence atau kekerasan ya, Aurora ya, seperti itu. Jadi ingat lagi, memberikan suggestions, memberikan saran ataupun offering help, minta maaf segala macam semuanya itu tujuannya itu adalah untuk mempertahankan hubungan. Jadi ingat lagi ada aturan-aturan sosial yang harus teman-teman ikuti seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Remindernya kalau misalnya making suggestion dan asking for suggestion itu adalah exchanging ideas, bukan kita exchanging insult ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau kita udah mempelajari hal seperti ini kan kita jadinya udah tahu nih teman-teman, dari awal kita belajar definisinya itu apa, gunaannya apa, contoh-contohnya apa. Nah, sekian ya teman-teman untuk pembelajaran tentang suggestion kita hari ini. Nanti teman-teman harus tetap ingat lagi pelajaran yang udah kita bahas dan tetap tungguin kita untuk sesi selanjutnya dengan materi yang lebih menyenangkan lagi. Sampai jumpa teman-teman. Bye.